Mengetahui bagaimana perkembangan terakhir kasus memilukan ini dan bagaimana Kementerian Agama melakukan antisipasi agar musibah ini tidak terulang. Kita sudah tersambung melalui sambungan daring dengan Bapak Basnang Said, Direktur Pesantren Kemenak Republik Indonesia. Selamat malam Pak Basnang. Selamat malam Mbak Sasa. Pak Basnang, komunikasi terakhir dengan pihak pesantren seperti apa? Kemudian kondisi santri yang masih dirawat bagaimana? Jadi tadi siang kami mengutus ke salah satu kepala subdit dalam lingkup Direktorat Pesantren untuk meninjau langsung lokasi dan sudah berada di sana, telah dilakukan langkah-langkah. Salah satu langkah yang kami ambil adalah bahwa kita akan berpihak sepenuhnya kepada pondok pesantren. Salah satu bentuk keberpihakan kami dari Kementerian Agama adalah kita akan mencoba membantu membangunkan kembali toilet yang roboh itu. Lalu berikutnya kami juga memastikan bahwa anak-anak yang sedang berada di rumah sakit ini dipastikan kembali tetap akan melanjutkan studinya di pondok pesantren. Dan adapun yang kemudian ada 4 orang korban tewas itu, Kementerian Agama tentu sangat berduka sekali karena bagaimanapun anak-anak yang korban adalah aset masa depannya Indonesia. Sehingga 4 korban ini telah dimakamkan, dikembalikan kepada keluarganya, dan Kementerian Agama cukup prihatin dan berharap bahwa ke depannya bangunan-bangunan yang ada di pondok pesantren itu sedapat mungkin untuk selalu dicek akan kekuatan-kekuatannya agar tidak mendatangkan korban di kemudian hari. Demikian Mbak Sasa. Baik, Bapak untuk biaya perawatan apakah akan ditanggung bersama dengan kementerian atau seperti apa Pak? Untuk biayanya itu tadi sudah dikomunikasikan, prinsipnya bahwa jika kemudian dibutuhkan Kementerian Agama akan benar-benar full untuk melakukan itu. Tetapi tadi pembicaraan untuk sementara kami akan melakukan pembangunan kembali, membantu pembangunan toilet, pembangunan tempat mandinya pondok pesantren bersangkutan. Untuk itu artinya untuk sementara ini biaya yang ditanggung adalah biaya merenovasi tembok dan juga toilet yang runtuh. Iya, kita akan membangunkan kembali bangunan-bangunan yang menjadikan anak-anak tewas. Tapi kemudian tadi juga disepakati bahwa kemungkinan besar tempatnya akan dipindahkan, lalu tempat yang sekarang sudah roboh itu mungkin hanya kita kenang saja sebagai tempat yang bersejarah. Nanti menurut pondok pesantren tadi akan dibangunkan taman-taman, dan untuk nanti toiletnya dan tempat mandinya kita akan pindahkan di tempat yang lain, yang tentu lebih pokok tanahnya, tidak ada problem-problem ke depannya. Baik, tadi Pak Basnang sempat menyatakan bahwa sudah ada perwakilan dari Kementerian Agama yang ke sana untuk meninjau langsung. Selain melihat kondisi toilet yang sudah ambruk, apakah juga melakukan evaluasi atau melihat bagaimana kondisi bangunan yang lainnya Pak di sana? Jika iya, seperti apa kondisinya? Tentu kehadiran tadi utusan Kementerian Agama tidak hanya melihat seperti apa kondisi runtuhnya bangunan ini, tapi juga tentu kita melihat seperti apa kondisi-kondisi bangunan yang lain. Misalnya asramanya, sedapat mungkin bahwa asrama itu adalah asrama memang yang kokoh, dan sesungguhnya kita berharap bahwa ada persentase anak-anak yang tinggal dalam satu kamar. Hanya memang tentu itu tidak gampang karena memang pondok pesantren adalah lembaga pendidikan masyarakat yang tentu kemudian kemampuannya antara satu pondok dengan pondok yang lainnya sangat berbeda. Tetapi Kementerian Agama terus-menerus menyerukan agar kemudian satu kamar, satu kamar dalam asrama itu bisa kemudian ditempati tidak terlalu banyak anak-anak untuk menghindarkan terjadinya apa-apa di kemudian hari. Demikian juga bangunan-bangunan yang lain, tentu kemudian kita berharap kepada para pengasuh pesantren, para pembina pondok pesantren untuk sedapat mungkin selalu mengecek, dan juga ini menjadi kewajibannya Kementerian Agama melakukan pengecekan di setiap saatnya.
Pak Bastang, dari hasil pengecekan kondisinya seperti apa Pak di sana? Kondisi bangunannya seperti apa? Kemudian tadi Bapak juga sempat menyatakan mengenai kondisi kamar, agar tidak terlalu banyak. Kalau di sana satu kamar berapa orang dan sebenarnya idealnya berapa orang? Tadi memang tidak sempat semuanya kita melihat, perwakilan kami tidak sempat semuanya melihat, tetapi jumlah santri yang ada di Pondok Gontor 5 ini kurang lebih 900 orang. Nah, kemudian satu kamar, tentu saya kira di Pondok Gontor ini masih sangat cukup bagus. Hanya memang tadi kondisi-kondisi toiletnya itu yang memang agak problem, tetapi dari sisi kapasitas kamarnya saya kira masih sangat mendingan ketimbang ada pondok-pondok yang juga memang kira-kira sangat sangat full ketimbang kemudian yang sepantasnya. Nah, Kondisi untuk bangunannya seperti apa Pak kondisinya? kondisi bangunannya menurut kami, menurut tim kami itu masih sangat layak. Hanya memang tentu ke depannya adalah kira-kira penting kemudian penambahan-penambahan kamar tidur bagi santri-santri kita. Bapak tadi sempat menyatakan bahwa kondisi pondok pesantren yang Darussalam ini setidaknya lebih baik dibandingkan pondok pesantren lainnya. Itu artinya ada pondok pesantren lainnya yang kondisinya lebih memprihatinkan. Lalu langkah apa yang akan diambil oleh kementerian untuk kondisi pondok pesantren yang jauh lebih memprihatinkan? Ya, tentu Kementerian Agama agar tidak terulang peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang, tentu dengan skema-skema anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Agama tentu akan melakukan langkah-langkah, misalnya membantu pondok pesantren memperbaiki asramanya. Lalu juga yang sangat penting, kelas-kelas yang memang kira-kira belum terlalu bagus bangunannya, tentu juga Kementerian Agama ada skema RKB, ruang kelas baru, ada juga skema pembangunan asrama. Tetapi tentu juga dengan keterbatasan Kementerian Agama, tentu dalam setiap tahun anggarannya itu tentu kita belum bisa memenuhi semuanya. Tetapi paling tidak bahwa setiap tahunnya kita mencoba memberpihaki pondok-pondok memang yang paling cepat untuk kita lakukan langkah-langkah perbaikan. Itu sebenarnya artinya sudah ada prosedur jika pondok pesantren membutuhkan biaya tambahan untuk melakukan renovasi dan meminta kepada Kementerian Agama, sudah ada prosedurnya Pak? Iya, setiap tahun memang ada bantuan-bantuan dari Kementerian Agama. Ada skema pembangunan asrama, ada skema pembangunan ruang kelas baru, ada skema pembangunan toilet, ada juga yang lain-lainnya, ada termasuk bantuan kemandirian pesantren. Hanya memang sangat terbatas sekali, Mbak. Apalagi sekarang kita sedang efisiensi anggaran, tentu tadinya kita persiapkan lebih banyak, tetapi karena ada kebutuhan yang lebih mendesak yang harus dilakukan oleh bangsa kita, yaitu pemenuhan makan bergizi gratis, maka untuk sementara sebahagian bantuan itu kita alihkan ke sana. Tetapi untuk pembangunan asrama itu skemanya masih ada, dan tentu kemudian kita prioritaskan kepada pondok yang memang lebih membutuhkan, Mbak. Biayanya berkurang ya Pak ya? Iya, volumenya berkurang. Jadi yang tadinya misalnya ada 50 unit, kemudian ada 25 unit untuk kelas-kelas yang besar, sekarang sedikit agak menurun karena memang juga pemerintah kita sedang mengedepankan program prioritas tahun 2025 ini. Bapak, skema pembiayaan ini haruskah pesantren yang menjemput bola ke Kementerian Agama atau sebenarnya dari Kementerian Agama juga memiliki mekanisme audit setiap tahunnya ke pesantren-pesantren? Ya, skema bantuan kita pertama memang kan terbuka ini, Pak. Terbuka, siapa saja pesantren silahkan mendaftar melalui aplikasi yang kita sudah siapkan. Ini juga bagian dari keterbukaan kita bahwa bantuan yang Kementerian Agama berikan kepada pondok-pondok pesantren itu tidak pilih kasih. Tetapi kemudian tentu juga ada prioritas-prioritas yang harus kita lihat setiap saatnya. Termasuk kemudian pada 2-3 hari ini, mulai Jumat kemarin ada kasus yang ada di Magelang ini, tentu ini adalah sesuatu yang harus kita lebih berpihaki
walaupun nanti suatu waktu mereka tidak menyampaikan proposalnya kepada Kementerian Agama, tapi karena sudah terjadi maka kewajibannya Kementerian Agama untuk melakukan percepatan-percepatan dalam memberikan bantuan ini. Baik, selain memberikan proposal, apakah Kementerian Agama juga akan melakukan audit mungkin secara random ke pesantren-pesantren untuk memastikan kondisi keamanan bangunan, kenyamanan, dan lain sebagainya? Ya, itu setiap saat kami lakukan. Setiap saat kami turun ke lapangan menuju ke pondok-pondok pesantren yang pernah mendapatkan bantuan kita datangi, tidak hanya kita cek seperti apa bantuannya, tapi juga kita cek seperti apa bangunannya, seperti apa asramanya, seperti apa sanitasinya, itu kita cek semuanya. Dan berangkat dari temuan-temuan itu tentu kemudian menjadi bahan evaluasi dari Kementerian Agama untuk melakukan perbaikan-perbaikan pemetaan anggaran di masa depannya itu. Baik, Bapak, sebenarnya dari Kementerian Agama sendiri, adakah standar kelayakan agar sebuah pesantren ini dibangun? Misalkan kamar harus ada berapa per berapa ratus santri, kondisi harus seperti ini. Adakah standar-standar yang diberikan oleh Kementerian Agama? Ya, jadi Kementerian Agama itu sesuai dengan petunjuk teknis tentang pendaftaran tanda daftar pesantren itu, bahwa pesantren yang akan berdiri itu minimal ada 15 santrinya. Lalu setelah ada 15 santrinya, minimal ada asramanya, kemudian ada masjid dan musola atau musola, kemudian juga ada kiai, ada kitab kuningnya. Nah, berkaitan dengan asrama tentu memenuhi standar-standar. Kalau misalnya minimal 15 santri, maka tentu sebenarnya 2 sampai 3 kamar itu sudah cukup. Tapi kemudian ketika sudah melebihi itu, maka tentu kemudian standar-standar Kementerian Agama misalnya harapannya bahwa 1 kamar itu maksimal dihuni oleh 10. Itu, tapi tentu kemudian tidak segampang itu, Mbak, karena memang bagaimanapun pesantren adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, yang kemudian kemampuan masyarakat itu tentu berbeda-beda. Tapi kemudian secara aturan Kementerian Agama mengharapkan agar pondok-pondok pesantren itu dalam 1 kamar tidak kemudian membludak santrinya. Baik, kita jaga dan kita harapkan, Pak, agar tidak ada kejadian serupa seperti ini di masa yang akan datang. Terima kasih Direktur Pesantren Kemenak Republik Indonesia, Basnang Said, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih.